I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Hai, halo teman-teman. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemerolehan bahasa atau language acquisition dan pembelajaran bahasa atau language learning, serta dibahas juga teori dan juga contohnya. Seperti apa pembahasannya? Ini dia, stay tune. Pada materi pemerolehan bahasa, kita akan membahas mengenai 3 pokok penting, yaitu yang pertama, pemerolehan bahasa atau regular acquisition, yang kedua, pembelajaran bahasa atau regular learning, dan yang ketiga, yaitu teori pemerolehan bahasa dan juga contohnya. Adapun 4 teori pemerolehan bahasa. Seperti apa penjelasannya? Ini dia. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia dalam memperoleh kemampuan untuk pemahaman dalam pengelolaan kata untuk tujuan komunikasi. Kemampuan yang menjadi perakyat dalam pemerolehan bahasa meliputi sintaksis, fonetik, dan juga pembendaharaan kosakata yang banyak. Menurut pakar ahli Darjo Wijojo 2003, seorang penutur bahasa menyatakan bahwa pemerolehan bahasa adalah proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural ketika waktu dia belajar bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa atau regular acquisition adalah proses penguasaan bahasa ibu atau native language yang dilakukan oleh seorang individual secara natural. Pemerolehan bahasa atau regular acquisition adalah proses-proses yang berlaku di dalam otak seorang anak ketika memperoleh bahasa ibunya. Nah, proses-proses ketika anak sedang memperoleh bahasa ibunya ini terdiri dari 2 aspek, yaitu yang pertama aspek performa, yang terdiri dari aspek pemahaman dan juga pelahiran. Yang kedua, aspek kompetensi. Nah, kedua jenis proses ini sangat berlainan, di mana proses pemahaman melibatkan kemampuan mengamati atau kemampuan mempersepsi. Kemampuan mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar, sedangkan pada proses pelahiran melibatkan kemampuan melahirkan atau memunculkan kalimat-kalimat sendiri. Kedua kemampuan ini apabila telah betul-betul dikuasai, seorang anak akan menjadi kemampuan linguistiknya. Nah, kemampuan ini terdiri dari 3 komponen nih, yaitu yang pertama komponen fonologi, yang kedua sematik, dan juga kalimat. Sedangkan yang ketiga yaitu komponen ini diperoleh seorang anak secara serentak ataupun secara bersama. Sedangkan pembelajaran bahasa language learning adalah proses penguasaan bahasa yang terjadi dalam tataran formal, yakni belajar di kelas dan diajarkan oleh seorang guru. Terdapat 2 cara pemerolehan bahasa, kedua second language acquisition, yaitu attitude dan aptitude. Attitude adalah pemerolehan bahasa secara tidak disadari, kemudian artinya proses sadar yang melibatkan memori seseorang menyangkut berbagai informasi yang sudah dipelajari, misalnya menyebutkan kaidah-kaidah bahasa, memberi salam, dan menggunakan kosakata. Berbeda dengan makna pembelajaran yang secara umum dilakukan secara sadar. Mengenai bagaimana bahasa itu digunakan dan bagaimana aktivitas komunikasi terjadi, terkadang pembelajaran bahasa juga tanpa kita sadari. Pembelajaran bahasa dapat berupa pernyataan, pengetahuan deklaratif knowledge, yaitu pengetahuan tentang sistem bahasa, dan dapat berupa pengetahuan prosedural knowledge, yaitu pengetahuan tentang bahasa digunakan. Teori pemerolehan bahasa yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa dilahirkan tidak membawa apa-apa, sehingga memerlukan proses belajar. Proses belajar ini melalui imitasi, modeling, atau belajar reinforcement atau Harrington 1998, Munsen dan kawan-kawan 1984, Mons dan kawan-kawan 2021. Contohnya, seorang anak mengucapkan bilang kali untuk barangkali. Sudah pasti si anak akan dikritik oleh ibunya oleh siapa saja yang mendengar kata tersebut. Hal ini disebut si anak membuat reaksi. Selanjutnya, teori pemerolehan bahasa yang kedua yaitu teori nativisme. Teori nativisme ini dipelopori oleh seorang ahli yang bernama Chomsky, yang merupakan seorang ahli linguistik, yang berpendapat bahwa bahasa sudah ada dalam diri anak, merupakan bawaan lahir, telah ditentukan secara biologis dan bersifat alamiah. Salah satu contohnya yaitu perilaku berbahasa pada anak adalah sesuatu yang diturunkan atau yang disebut dengan genetik
Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama, yang merupakan sesuatu yang universal. Dan lingkungan memiliki peran kecil di dalam proses pematangan bahasa. Seperti apa yang diucapkan anak, terkadang belum bisa dipahami oleh orang dewasa. Teori pemerolehan bahasa yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Munculnya teori ini dipelopori oleh Jean Piaget 1954 yang mengatakan bahwa bahasa itu salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif atau kemampuan kognitifnya. Contohnya yaitu seorang bayi yang berusia 8 bulan yang sejak lahir memperoleh pengetahuan tentang lingkungannya dan pengalaman suara dan wajah orang tuanya, sehingga suara-suara di sekitarnya secara bertahap belajar membedakan bentuk, warna, rasa, dan suara yang ia asosiasikan ke berbagai objek, orang, dan situasi. Semua ini berkat pengembangan kognitif. Teori yang keempat yaitu teori interaksionalisme. Teori ini beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Pemerolehan bahasa itu berhubungan dengan adanya interaksi antara masukan atau input dan kemampuan internal yang dimiliki pembelajar. Namun, tanpa adanya masukan yang sesuai, tidak mungkin anak dapat menguasai bahasa tertentu secara otomatis. Contoh teori interaksionalisme yaitu ketika melihat rambu-rambu lalu lintas, larangan parkir dengan simbol lempengan berbentuk lingkaran dengan tanda huruf P yang dicoret. Tanda ini merupakan simbol dan disepakati bahwa maknanya merupakan larangan parkir di seputaran tempat tanda tersebut berada. Nah, itulah tadi materi kita pada hari ini, yaitu tentang pemerolehan bahasa atau language acquisition dan juga pembelajaran bahasa atau language learning, serta dibahas juga teori beserta contohnya. Nah, dari materi-materi yang telah kami bahas tadi, kami memperoleh dari beberapa sumber jurnal, diantaranya 5 sumber jurnal baru dan beberapa sumber lama. Nah, mungkin kami cukupkan sampai di sini saja pembahasan materi kita pada hari ini. Next time, see you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.